teman-teman, perkenalkan kami dari mahasiswa dan mahasiswi Teknik Informatika Universitas Widya Gama Malang akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami dalam mata kuliah Capstone Project dengan judul Klasifikasi biji kopi Arabica dan Robusta menggunakan Convolutional Neural Network dengan arsitektur VGG19. Langsung saja, saya akan menjelaskan pembagian materinya. Saya sendiri sebagai Audrey Switela akan menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah. Robert Barskiosaki akan menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian. Moresia Tima akan menjelaskan metodologi penelitian dan parameter latihan. Andreas Masdianto akan menjelaskan hasil dan evaluasi. Dan terakhir, Sudrajat Hakiki akan menjelaskan saran dan kesimpulan. Langsung saja ke bagian pendahuluan, yaitu latar belakang. Indonesia dikenal sebagai salah satu penghasil kopi terbaik di dunia dengan jenis kopi seperti Arabica dan Robusta yang sangat populer baik di dalam negeri maupun luar negeri. Namun meskipun kopi sudah jadi bagian dari budaya kita, membedakan jenis kopi yang hanya dari tampilan saja untuk khalayak umum masih kesusahan, bahkan petani atau pelaku usaha masih kesulitan. Karena itu diperlukan solusi atau teknologi, salah satunya melalui klasifikasi citra otomatis agar proses identifikasi jenis kopi lebih akurat dan efisien. Dalam penelitian ini kami fokus pada penggunaan Convolutional Neural Network atau CNN, khususnya arsitektur VGG19. Dan selanjutnya masuk ke bagian rumusan masalah. Maka dari itu ada dua rumusan masalah yang menjadi fokus kami. Yang pertama, bagaimana membangun model klasifikasi jenis kopi menggunakan CNN VGG19. Kedua, sejauh mana efektivitas CNN dengan arsitektur VGG19 ini dalam mengenali dan membedakan Arabica dan Robusta. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Robert Barskiosaki. Baik, setelah mengetahui latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, sekarang saya akan menyampaikan tujuan serta manfaat dari penelitian kami. Nah, penelitian ini tuh memiliki dua tujuan utama. Ya, yang pertama adalah untuk membangun model klasifikasi citra biji kopi Arabica dan Robusta menggunakan algoritma Convolutional Neural Network atau CNN, khususnya dengan arsitektur VGG19. Kemudian untuk tujuan yang kedua itu untuk mengukur efektivitas dari model yang dibangun dalam membedakan gambar kopi Arabica dan Robusta berdasarkan akurasi dan metrik evaluasi lainnya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke manfaat penelitian kami ini. Penelitian kami ini memiliki beberapa manfaat penting, yakni ada 3. Nah, yang pertama untuk petani dan pelaku industri kopi. Nah, sistem ini tuh dapat membantu dalam proses identifikasi biji kopi Arabica dan Robusta secara otomatis sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan akurasinya. Oke, untuk manfaat yang kedua itu adalah untuk peneliti. Nah, proyek ini tuh dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan model klasifikasi citra dengan pendekatan deep learning, khususnya menggunakan CNN VGG19. Oke, dan yang terakhir itu untuk dunia pendidikan. Nah, penelitian ini tuh bisa menjadi contoh nyata implementasi CNN dalam proyek klasifikasi gambar, sehingga bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran atau studi kasus. Nah, demikian penjelasan mengenai rumusan masalah dan manfaat penelitian kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Moresia Tima. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan di slide ke-7 dan slide ke-8. Di slide ke-7 ada metodologi penelitian dan slide ke-8 ada parameter latihan. Langsung saja tanpa berlama-lama, penjelasan saya ini melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Metodologi penelitian. Arsitektur yang kami gunakan di sini adalah CNN dengan VGG19.
Nah, CNN sendiri adalah Convolutional Neural Network dengan VGG19, fungsinya untuk mengenali objek yang kita teliti. Kebetulan objek yang kami teliti di sini adalah objek kopi. Nah, ada pengumpulan dataset yang terkumpul sebanyak 1440 gambar yang terdiri dari dua jenis kopi, yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta. Kopi ini berasal dari desa Sumberdem, Gunung Kawi. Ada prapemrosesan, di sini bisa kita lihat ada resize-nya 224 x 224, ada normalisasi dan juga augmentasi data. Yang dimaksud dengan resize 224 x 224 ini adalah semua citra diproses ukurannya menjadi 224 x 224 pixel. Terus normalisasi sendiri, data diatur supaya lebih mudah diproses oleh komputer. Dan untuk augmentasi, gambar dimodifikasi, entah itu diputar atau diperbesar. Nah, fungsinya ini supaya jumlah data bertambah dan model bisa lebih kuat. Terus ada platform yang kami gunakan di sini, ada Python, ada TensorFlow, dan Google Colab. Nah, Python ini sebagai bahasa pemrograman, TensorFlow sebagai library-nya, dan Google Colab itu adalah alat gratis dari Google yang kami gunakan untuk proses pengkodingan selama proyek ini berlangsung. Kita lanjut ke slide yang ke-8, ada parameter latihan. Yang pertama ada bed size-nya di sini 32. Akan saya jelaskan yang arti dari bed size 32 ini adalah model belajar dari 32 gambar sekaligus dalam satu waktu. Ada epoch-nya di sini adalah 45 sampai dengan 50. Ini artinya proses belajar gambar diulang sebanyak 45 sampai 50 kali. Berikut ada optimizer-nya itu Adam. Ini artinya algoritma yang digunakan agar model belajar lebih cepat dan akurat. Jadi untuk model agar belajarnya lebih cepat dan akurat, itu kami menggunakan optimizer-nya Adam. Terus ada learning rate-nya di sini adalah 0,0001 atau 0,0001. Ini menentukan seberapa besar langkah pembelajaran model setiap kali mengubah bobot. Terus ada early stopping di sini ya, dan ini adalah model otomatis untuk berhenti belajar kalau sudah tidak ada peningkatan lagi. Jadi early stopping ini dia berfungsi untuk mencegah terjadinya overfitting. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa membantu banyak orang. Terima kasih. Oke, kita lanjut di bagian hasil dan evaluasinya. Oke, kami telah melakukan penelitiannya, terus datanya itu kami olah menggunakan Google Colab ya. Tadi sudah dijelaskan di bagian metode penelitian kalau nggak salah. Untuk membuat codingannya untuk melakukan klasifikasi dua kelas ya, itu kopi Arabica dan Robusta. Oke, di hasil dan evaluasi ini yang pertama kami temukan akurasi modelnya itu di atas 80%. Nah, nanti akan saya jelaskan proses evaluasinya di belakang ya. Yang kedua itu matrix dan metrik evaluasinya. Kebanyakan kalau di deep learning seperti ini menggunakan VGG19 pasti akan dievaluasi di bagian akurasi, precision, recall, F1 score, dan sebenarnya masih ada yang lain ya seperti weighted average sama micro average ya. Oke. Yang ketiga itu ada di confusion matrix. Nah, confusion matrix juga nanti akan kita evaluasi ya di bagian evaluasinya nanti. Kemudian yang ketiga itu ya kami lupa tadi ya disebutkan di bagian metode penelitiannya bahwa kami itu akan ada pembagian datanya itu di 3 split ratio. Yang pertama itu 90-10, 80-20, dan 70-30. Dan itu stabil ya. Dari akurasinya saja di atas kita bisa lihat di atas 80%, dan dari perhitungan precision, recall, F1 score dan lain-lain itu juga stabil dan adil. Oke, kita lanjut masuk di bagian laporan klasifikasinya di split ratio 70-30. Berikut adalah gambarnya. Nah, skip saja confusion matrix-nya di bagian gambar ini. Nanti akan confusion matrix-nya di tiap split ratio-nya saya akan jelaskan di belakang. Untuk di klasifikasian report-nya itu, kalau di kelas Arabica di precision-nya itu 85% ya. Di sini kan 0,85, tapi itu perhitungan biner di sebuah komputer ya. Saya ubah bilangannya menjadi bilangan persen ya, persentase. Arabica itu 85%, recall-nya 0,77 ya, di split rasio 70-30 ya, ingat 70-30. F1 score-nya 0,81. Ya, kalau dari hasil ini memang sudah modelnya ya,
kelihatan ya untuk di kelas Arabica sudah mengklasifikasi sebuah jenis kopi Arabica dengan baik. Walaupun memang kalau kita lihat dari recalnya memang ya tidak sampai 80% ya, masih 0,77, jadi sekitar ada kesalahan mungkin sekitar 23% lah prediksi kopi yang salah. Kemudian Robusta juga bisa lihat di bawah itu ada 0,79, 0,87 untuk recall-nya, F1 score-nya 0,83. BTW ini yang supportnya ini jumlah datanya ya. Jadi jumlah data aslinya itu Arabica itu ada 206, terus Robusta 206, jadi 432 gambar. Oh iya, saya lupa, 432 gambar ini dari ini ya, data tesnya ya. Kalau data latihnya itu berapa sisa dari 1440 gambar tadi ya. Jadi kalau dikurangin 432 kira-kira berapa ya sekitarnya itu. Itu adalah data latihnya, dan 432 ini adalah data tesnya. Oke. Kemudian kita lanjut ke total akurasi. Di bawah itu ada 0,82. Di atas 80 ya, ada 80%. Namun kadang-kadang kita harus tetap validasi lagi di bagian tingkat keadilan prediksi klasifikasinya dari model ya. Takutnya 0,82 tapi di robustanya, di kelas robustanya performanya tidak bagus. Makanya diukur pakai macro average untuk melihat keadilan. Jadi kayak prediksinya itu jadi bagus, tingkat kerataan dan kinerja atau kualitas prediksinya itu bagus dilihat dari macro average. Ya 82% ya untuk split ratio 70-30. Kemudian di split ratio 80-20 ya. Kita bisa lihat di sini ada total datanya di bagian support. Cek di bagian supportnya itu untuk Arabica 144, Robusta 144 juga, jadi 288 total untuk datasetnya dari dua kelas ya. Dua kelasnya itu Arabica dan Robusta. Oke, bisa lihat di sini ya, precisionnya tinggi ya, bisa saya katakan sangat tinggi untuk Arabica 0,91, recall-nya juga 0,75, F1 score juga ya 0,82 juga, 82%. Robusta bisa dilihat juga 0,79, untuk recall-nya juga 92%, dan F1 score-nya 0,82%, 0,85, sorry. Kemudian akurasinya juga bisa dilihat 0,84, macro average-nya juga 0,85 untuk dari perhitungan precision ya, dia beda sendiri ya dari yang lain macro average-nya. Tapi overall di weighted average-nya juga itu sama ya, 0,5, 0,84 untuk sisa dari evaluasi metriknya. Kalau dari split ratio 80-20 sendiri itu menurut kami ya ini sudah tergolong baik ya, meskipun memang ada sedikit dominasi dari antar kelasnya kalau dilihat dari macro average, tapi overall sudah bagus sekali ya. Kemudian kita lanjut lagi di split ratio 90-10. Oke, akurasi tesnya 0,95 ya semua. Nah, di sini yang mulai menarik ya, karena tingkat persentase kinerja modelnya di split ratio 90-10 itu sudah sangat baik sekali, drastis malah. Signifikan, bukan cuma signifikan, menurut kami itu sudah drastis sekali. Bisa dilihat dari kelas Arabica, precisionnya 97%, recall-nya 0,93 atau 93%, temuan score-nya bisa dilihat. Oke, dan untuk supportnya ya, support ini datanya 72 tiap gambar ya, tiap kelas untuk data tesnya. Jadi kalau ditotalkan jadi 144 kelas. Begitu juga dengan Robusta 93% di precisionnya. Kemudian total akurasinya dari evaluasi matrix 0,95 untuk poinnya nilainya, artinya 95% ya. Macro average-nya ya ini sudah sangat baik sekali ya untuk kinerja dari model menggunakan arsitektur VGG19. Dan kita lanjut biar agak lebih mudah untuk menganalisisnya. Kalau kalian masih bingung, saya buatkan tabelnya. Split ratio itu 70-30, di split ratio 70-30, split ratio 20-20 sampai split ratio 90-10. Akurasi keseluruhan di split ratio 70-30 0,82, 82%, split ratio 80-20, akurasi keseluruhannya 84%. Untuk macro average-nya bisa dilihat di tiap koridor ya saya bilangnya. Evaluasi matrixnya precision, untuk di precision dari Arabica dan Robusta macro average-nya 82%, seperti itu. Ini bisa di pause videonya ya biar nggak lama-lama. Kemudian kita lanjut ke confusion matrix-nya. Nah, di sini saya coba jelaskan. Nah, untuk di confusion matrix itu kita akan menilai model itu bisa mengenali keseluruhan data tes itu berapa banyak data tes di tiap kelasnya yang bisa dia prediksi dengan benar. Jadi yang pertama itu di Arabica ya, modelnya itu
VGG19 ya, AI-nya kalau saya bilang ke bahasa gampang saja ya, bahasa yang mudah dimengerti, AI-nya itu bisa mendeteksi atau bisa mengenali 167 gambar dari 188 gambar Arabica ya, dengan benar 167. Kemudian yang salahnya itu dia mengira sebagai Robusta ya. Sebagai Robusta itu ada 49 gambar. Jadi 167 benar, dia nebaknya, saya bilang nebaknya benar, itu 167. Dia salah tebak sebagai Robusta. Ya, bisa lihat ya. Itu 49. Nah, kalau di Robusta ya, di kelas Robusta ya, dia ada 187 gambar ya. 187 gambar itu dia dikenali benar sebagai Robusta. Nah, 29-nya itu dikenali sebagai Arabica. Menurut kami ini seperti yang dilihat tadi di akurasinya tadi ya, presisi evaluasi metriknya di 70-30 ya, spetrasi 70-30 itu udah lumayan lah untuk klasifikasi dalam bentuk penelitian kali ini. Kemudian di split ratio confusion matrix, split ratio 80-20 itu ada sekitar 144 gambar ya, 144 gambar di tiap kelasnya. Jadi Arabica itu 108 gambar yang benar diprediksi sebagai Arabica, dan memang Arabica, biji kopi Arabica ya. Terus 36 gambarnya lagi itu salah, dikira sebagai Robusta. Kemudian di kelas Robusta ya, 133 gambar itu benar diprediksi sebagai Robusta, dan sisanya itu dikenali sebagai Arabica. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Kemudian di split ratio 90-10. Jadi ini memang data tesnya sedikit karena pembagian split ratio. Jadi 90%-nya itu dari 1440 gambar itu ya, itu dibagi 90%-nya data latih, 10%-nya untuk data tes. Dalam hal ini data tesnya sekitar 72 ya. Oke, kita mulai dari Arabica. Itu berhasil memprediksi gambar Arabica ya. Arabica itu 67 gambar. Kemudian sisanya 5 itu salah. Ya sedikit sekali ya, karena memang kinerja modelnya meningkat drastis kalau dari segi kinerjanya. 67 gambar benar, 5 gambar itu dikenal sebagai Robusta, dia salah mengenali. Kemudian kalau di Robusta itu 70 gambar dikenali sebagai Robusta, itu benar ya, true. Terus 2 gambarnya lagi itu dikenal sebagai Arabica. Jadi di situ untuk di hasil dan evaluasi matriksnya. Selanjutnya untuk di bagian syarat dan kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya Sudrajat Hakiki. Oke, terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan pada slide berikutnya, yaitu adalah saran. Untuk yang pertama itu, perbanyak jumlah dataset dan variasi data latih karena arsitektur VGG19 lebih rentan terhadap overfitting dibandingkan VGG16, terutama jika data terbatas dan kurang bervariasi. Nah, yang saran berikut menambahkan variasi split ratio lainnya seperti 60-40, 50-50, 40-60 hingga 10-90. Nah, untuk saran yang berikut itu menguji arsitektur lain seperti ResNet dan EfficiencyNet guna membandingkan performa dan efisiensi terhadap VGG19. Yang berikut, kembangkan sistem menjadi aplikasi yang user-friendly agar dapat digunakan secara lebih luas oleh pengguna non-teknis. Nah, slide berikutnya itu kesimpulan. Untuk yang pertama itu, penelitian ini menggunakan 1440 gambar yang diuji dalam beberapa skenario rasio pelatihan dan pengujian, mulai dari 70-30, 80-20, dan 90-10. Yang berikut model berhasil mencapai akurasi, precision, recall, dan F1 score yang tinggi dan seimbang pada kedua kelas kopi. Selanjutnya itu arsitektur VGG19 mampu mengekstraksi fitur visual penting secara otomatis seperti tekstur, bentuk, dan gradasi warna. Nah, hasil menunjukkan bahwa pendekatan CNN dapat melakukan klasifikasi citra secara otomatis, efisiensi, dan akurat. Dan yang selanjutnya itu dari penelitian ini memiliki potensi berkontribusi nyata dalam industri yang khususnya untuk proses identifikasi jenis biji kopi secara digital. Oke, itu penjelasan teman saya tadi Sudrajat Hakiki. Sekarang ya presentasi hasil penelitian kami sudah selesai ya. Jadi kami sangat berterima kasih untuk teman-teman sekalian yang mau menyimak video atau sekaligus presentasi kami ini. Kalau ada yang salah atau mungkin ada kekurangan dari cara penjelasan kami, cara evaluasi kami, cara menjelaskan metodologinya atau latar belakangnya dan sebagainya, saran dan kesimpulannya,
Kami sangat mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada yang salah. Kalau mungkin ada yang mau ditambahkan atau mungkin penjelasan yang lebih jelas, lebih detail, mungkin bisa komen di kolom komentar. Oke, jadi itu dari kami. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.